Action. Lama ya, opini kaum rebahan tidak membuat video. Kenapa ya kok lama? Ya karena tidak sebentar. Ya, ada yang mengguncang kaum rebahan sehingga cukup lama tidak membuat opini. Dan membuat kaum rebahan agak enggan membuat opini tentang politik lagi. Ya nanti deh kalau memang ada waktu sambil sharing-sharing, curhat, akan kaum rebahan beberkan kenapa kok agak males opini mengenai politik. Lalu kalau bukan tentang politik, kaum rebahan mau beropini tentang apa nih? Ya, gini deh, kita sekarang ngomongin timnas saja, timnas sepak bola. Karena kaum rebahan ini memang penyuka sepak bola ya, dan badminton lah. Sebagaimana mayoritas orang Indonesia yang menyukai kedua olahraga tersebut. Kita semua kan lagi berefuria. Sekarang ini di April 2024 nih ya. Kita kan lagi berefuria dan bersemangat mendukung timnas kita yang kemungkinan besar apa akan bertanding melewati fase lolos ke babak ketiga penyisihan Piala Dunia ya. Ya semoga aja bisa ke babak berikutnya ya. Dan di U23 juga untuk pertama kalinya kita lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi bukan karena tuan rumah ya. Jadi memang kita bicara timnas memang dalam track yang sangat baik. Bahkan beberapa media asing juga menaruh perhatian terhadap perubahan kekuatan timnas kita yang mereka katakan bahkan dapat mengubah komposisi kekuatan sepak bola di Asia, khususnya Asia Tenggara. Dan hal itu ya patut kita syukuri. Jangan seperti Bang Handu ya. Tahu kan siapa yang dimaksud? Tulis di kolom komentar ya. Kita ini bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Jadi menurut kaum rebahan, siapapun yang memiliki darah Indonesia dan mau berbuat untuk kebesaran Ibu Pertiwi harus kita dukung. Kalau masih saja ada yang membeda-bedakan pemain naturalisasi, pemain lokal, apalagi dengan sebutan pemain pribumi, wah itu rasis menurut kaum rebahan. Dan orang rasis ya ke laut aja ya. Hari gini kok masih rasis. Aduh. Ya sedikit menyinggung kadrun ya. Kadrun yang radikal aja sudah dikandangin. Sekarang mereka sudah tidak lagi berani keluar-keluar. Dan hal itu hal yang positif. Jangan lagi dikasih kesempatan seperti kita membangkitkan rasisme yang sudah tidak memiliki tempat di bumi ini. Jadi kalau perubahan kaum perubahan ini berharap tidak lagi ada dikotomi lah, mana yang naturalisasi, mana yang lokal, apalagi sampai nanti bawa suku-suku ya, suku Ambon, suku Jawa, itu sudah berlalu lah ya, sudah jangan deh kita ngomongin kayak gitu. Kita semua ini rakyat Indonesia. Semua orang yang berdarah Indonesia dan mau berbuat sesuatu demi Ibu Pertiwi untuk keharuman Indonesia harus kita dukung agar Indonesia menjadi jaya dan makin jaya. Kalau mau dibedah lebih dalam, kalau kita bedah lebih dalam nih, dari sisi teknis, ya kita lihat Prancis lah. Pada saat Prancis menjadi juara dunia, coba di browsing, di riset, berapa banyak pemain keturunan. Banyak loh, 7 pemain keturunan dari data kaum rebahan. Jadi saat Prancis menjadi juara dunia itu, ada 7 pemain naturalisasi atau pemain keturunan lah kita sebutnya di tim Prancis. Apa itu disalahkan?
Ya enggak lah. Bahkan banyak tim kuat, bahkan hampir nggak ada ya tim kuat itu yang timnas timnas negara kuat itu di dunia ini yang tidak memakai jasa pemain keturunan mereka. Pasti ada pemain keturunan mereka. Ini kembali ke timnas Indonesia. Ini ekstrim ya, ini ilustrasi ekstrim. Seandainya Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo itu memiliki darah Indonesia, masa kita gak mau menaturalisasi mereka? Ya ampun. Dan tiba-tiba nanti ada omongan, oh itu kan Messi, itu kan Cristiano. Kenapa memangnya pertanyaannya? Kenapa kalau Messi dan Ronaldo? Ya karena kemampuannya kan. Orang ngomong itu kan Messi, jika Ronaldo ya, karena kemampuan mereka hebat. Jadi, poinnya itu kita menaturalisasi pemain karena memiliki kemampuan. Kemampuan yang hebat, kemampuan yang kita harapkan bisa meningkatkan kualitas timnas kita. Itulah poin dan satu-satunya yang harus menjadi pertimbangan mengapa seseorang pemain yang berdarah Indonesia harus dinaturalisasi. Apalagi mereka mau ya, dan memang harus ada kesediaan dari dua belah pihak. Ya kan? Nanti kalau, oh tapi kan itu mematikan pemain lokal. Nah, ini argumen lainnya. Pemain lokal kan nggak dapat tempat. Ya itu lagi adalah pikiran orang yang nggak bisa maju, yang nggak mau maju. Bagi kata dalam tempurung. Pemain naturalisasi yang memiliki kemampuan tinggi akan membuat standar timnas negara kita menjadi lebih tinggi. Nah, pemain-pemain yang ada di liga lokal kalau mau menembus timnas harus meningkatkan kualitasnya. Itu yang harus mereka lakukan. Dengan demikian, gengsi dari pemain timnas itu akan semakin mentereng. Dengan semakin mentereng, semua pemain lokal dan naturalisasi akan semakin bersemangat untuk meningkatkan kualitasnya. Pemain-pemain ini meningkatkan kualitasnya, semakin hebat lagi timnasnya. Semakin hebat lagi timnasnya, semakin mentereng, semakin mereka ingin lagi meningkatkan kemampuan. Nah, lingkaran itu kan suatu lingkaran yang sangat bagus yang kita damba-dambakan. Sebuah negara mendambakan lingkaran itu. Dan kaum perubahan berharap timnas Indonesia sudah mulai memasukkan lingkaran itu. Iya kan? Seperti halnya badminton atau bulu tangkis. Lingkaran kita ini sudah bagus. Kita kaum perubahan berharap sepak bola pun akhirnya memiliki lingkaran seperti itu. Dan kalau ada orang Indonesia yang tidak menginginkan kejayaan Indonesia, apa namanya? Ya kan? Oke, kita stop di sini dan tidak lagi membicarakan pemain naturalisasi ataupun pemain lokal ya. Kita jangan kasih panggung deh buat orang-orang aneh seperti itu. Nah, di sisi lain, kita lihat sekarang. Peringkat timnas kita meroket. Dari data kaum perubahan, peringkat timnas itu di akhir-akhir itu sempat menyentuh hampir peringkat 200 loh. 197 dunia kalau nggak salah. 197 atau 109, ya sekitar itulah ya. Itu kan sangat menyedihkan. Parah nggak? Nah saat ini, peringkat Indonesia itu sudah mulai masuk di 130, 140 dunia loh. 133 atau 143 kalau nggak salah. Lah, ini kan gila peningkatannya. Ini luar biasa ini pencapaian yang diraih STI. Iya kan? Dan peringkat yang sekarang ini merupakan peringkat tertinggi yang pernah dicapai dalam 15 tahun terakhir loh. Iya kan? Secara awam aja ya, kalau perubahan itu paling kesel di masa apa kita nonton sepak bola, kita nonton sepak timnas kita ya. Kaum perubahan ini sangat kesel kalau sudah menginjak menit ke 65 ke atas. Iya kan? Timnas kita ini terkesan letoy, nggak punya stamina, banyak keramnya, jalan, nggak mau mengejar bola lagi. Lah kalau sudah lemah seperti itu ya memang akan terjadi gol-gol ke gawang Indonesia. Di zaman 10 tahun yang lalu, aduh itu kok
gimana ya, kalau Indonesia sudah, timnas kita sudah kalah nih, kalahnya tuh kalah besar, 3-0, 4-0, 7-0 kan, ampun dah. Fakta ini adalah semua orang bisa lihat. Nah, semenjak STY melatih, apalagi di tahun 2024 ini, kita lihatlah bagaimana STY membangun stamina. Iya kan? Nah, itu ada pertanyaan lagi kalau soal membangun stamina. Oh, staminanya sudah dilatih oleh tim klubnya. Aduh, ini lagi. Kalau memang klubnya hebat, stamina hebat, ya berarti klub-klub Indonesia ini juga hebat dong di turnamen klub antar negara. Lah kenyataannya, kita kan hanya jago kandangnya aja tim-tim klub-klub kita ini. Iya kan? Jadi STI itu datang itu ngajarin, melatih stamina, bahkan ngajarin passing, ngajarin posisi di mana yang benar, ngajarin visi bertanding. Ini hal-hal teknis yang harusnya nggak lagi dilakukan oleh pelatih timnas gitu loh. Itu STY lakukan. Iya kan? Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana sulitnya pertahanan lini belakang kita. Bagaimana sudah mulai ada visi yang baik, taktik yang baik yang disumbangkan oleh pemain-pemain yang katanya naturalisasi. Opini kamu berbeda sebenarnya nggak ingin menyebutkan ya ini gimana. Udahlah, kita lihat sekarang stamina juga bagus. Ya kan? Bahkan kalau mau ngomongin seperti itu ya, sekarang ini sampai babak perpanjangan waktu pun stamina timnas kita masih bagus. Bahkan sekarang tim lawan itu sudah kecapean, stamina kita masih bagus. Ini kan, waduh, luar biasa sekali ini. Dari sisi taktik ya, kalau dulu kita lihatlah, kita mainnya mau apa sih? Timnas kita ini mainnya oper ke depan, berlari, mental, diserang balik, oper ke depan, berlari, diserang balik, begitu terus. Seperti mendekati kick and rush-nya filosofi Inggris dulu ya. Karena sekarang timnas Inggris sudah tidak lagi memakai kick and rush itu. Nah, Indonesia kok sampai 10 tahun ke belakang tuh masih pakai filosofi kick and rush yang sudah ditinggalkan oleh timnas Inggris. Timnas Inggris yang punya stamina, kekuatan, power sudah nggak pakai. Kok kita yang secara fisik ini kan orang Asia lebih pendek, lebih kecil. Kok masih pakai kick and rush? Sudahlah. Pusing lah kita ngomongin. Ini ya, ada lagi yang ngomong, oh datangkan aja Pep Guardiola. Aduh, opini kamu berbantu membayangkan kalau Pep Guardiola datang waktu timnas, di awal timnas STI membentuk ya. Waduh, mohon maaf ya, mencret Pep Guardiola. Pusing dia loh, ini kok ngoper aja nggak bisa, stamina-nya letoy. Aduh, sudahlah. Sekarang kita waras-waras saja. Kita dukung timnas, kita dukung STY, kita dukung persepak bolaan Indonesia ini supaya lebih maju, lebih kuat, dan benar-benar menjadi macan Asia. Kalau perlu, menjadi macan dunia. Kita berharap seperti itu. Oke? Ya, sampai jumpa di konten yang lainnya. Waduh, tidak dulu.